Suatu hari temen gue pernah cerita sama gue kalau dia itu nggak bisa putus sama pacarnya atau lebih takut sebenarnya untuk putus sama pacarnya. Karena lalu gue bertanya kepada dia kenapa dia sampai setakut itu untuk memutuskan hubungan beliau sama pacarnya. Sampai akhirnya dia berani terbuka sama gue kalau ternyata pacarnya saat itu ternyata nyimpen fotonya dia telanjang. Itu yang akan gue bahas hari ini. Kirim foto telanjang. Gue udah pernah bikin video ini 6 tahun yang lalu gitu, tapi sebenarnya masih bisa lo lihat di YouTube, ada tautannya di mana. Tapi gue mau ngebahas hal ini lagi karena 6 tahun setelahnya gue masih punya pandangan yang sama dan kayaknya agak cocok juga kalau misalnya gue mengangkat tema haruskah kita kirim foto telanjang. Ada 3 alasan kenapa orang itu ngambil foto telanjang atau mau foto telanjang. Yang pertama itu karena nafsu seksual yang meningkat, yang kedua itu karena dia berada dalam hubungan jarak jauh atau LDR, long distance relationship, yang ketiga untuk kesenian. Kalau seandainya alasan lo untuk ngirim foto telanjang itu atau lo mau ngambil foto telanjang dengan alasan yang ketiga, berarti video ini bukan untuk lo. Tentu gue nggak bisa ngelarang orang dia mau ngirim foto atau enggak, karena gue yakin banget itu merupakan pilihan kita atau pilihan kalian saat itu. Namun ketika lo memutuskan untuk mengirim foto telanjang atau setidaknya berpikir untuk mengirim foto telanjang, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah apakah kalian berada di dalam hubungan yang serius? Apakah lo melihat diri lo sama orang tersebut dalam jangka waktu yang panjang? Yang ketiga yang harus lo pikirkan, kalau seandainya yang kita percaya gitu atau pas lo percaya sama pasangan lo saat itu tiba-tiba mengkhianati lo atau seandainya mengancam lo untuk melakukan apa yang dia mau gitu dan menyebarkan foto atau video pribadi kalian saat itu di internet, apakah kalian berani untuk menerima hal tersebut? Apakah kalian sudah mempertimbangkan hal tersebut? Kalau sudah dan ternyata kalian mengetahui akibatnya, maka ya silahkan aja dilakukan. Dan ada beberapa hal juga yang nggak boleh dilakukan sama sekali atau kepikiran untuk ngirim foto telanjang ke orang-orang atau ke seseorang. Yang pertama, kalau lo masih remaja, kalau lo masih di bawah umur, belum dewasa muda, jangan coba-coba berpikiran untuk ngambil foto telanjang. Gue nggak tahu ya definisi orang-orang dewasa muda itu umur berapa. Menurut gue kalau lo di bawah 18 tahun, jangan coba-coba ngambil foto tersebut atau ngirim video karena banyak orang yang akhirnya menjadi depresi gitu, banyak orang yang akhirnya hidupnya terjatuh karena fotonya tersebar di kemudian. Kalau kalian memutuskan untuk mengirimkan foto telanjang, selama itu dengan konsensual atau tidak dalam paksaan, silakan saja buat gue untuk kalian mengirimkan foto. Kalau kalian sudah mempertimbangkan risiko yang terjadi, ya berarti kalian sudah cukup menyadari apa yang akan terjadi kepada kalian pada suatu hari nanti dan kalian siap untuk menanggung tersebut. Kalau kalau itu memang sudah dipikirkan, ya gue nggak punya nasihat apa-apa. Menurut gue hal ini berlaku sama mau itu laki-laki atau perempuan. Dan sayangnya kita berada di masyarakat yang kemampuan penghakimannya sungguh luar biasa gitu, apalagi terkadang berat sebelah gitu, dan paling senang banget mempermalukan orang. Banyak juga kasus orang yang foto atau videonya tersebar dan dia menjadi depresi, atau beberapa kasus di luar negeri ada yang sampai bunuh diri gitu karena stres itu mendapatkan penghakiman dari masyarakat. Dan makanya gue lebih wanti-wanti, bukan melarang, kalau teman-teman memutuskan untuk mengirimkan foto telanjang kepada pasangannya atau ke siapapun itu. Dan tentu sebenarnya beberapa hal ini kan bisa ditempuh jalur hukum, tapi kalau misalnya kita lihat faktanya, banyak orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, khususnya untuk perempuan gitu, tapi pada akhirnya malah mereka yang disalahkan, padahal saat itu hubungan dijalaninya adalah hubungan yang sama-sama konsensual, tapi ternyata pasangannya atau mantannya yang tidak bertanggung jawab gitu atau jahat.
Dan pada akhirnya juga ada beberapa teman gue cerita dia bisa lepas dari hubungan yang sangat beracun gitu dan sangat secara emosional sangat membanting dia. Saat gue tanya ke dia bagaimana dia bisa menghilangkan itu semua gitu, gimana caranya dia untuk tidak memikirkan itu kembali gitu, dan dia bisa bangun dari keterpurukannya saat itu. Dia memberikan alasan ke gue, yaitu menerima kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kalau sudah terjadi ya terjadi, mau apa lagi, toh pada akhirnya manusia itu kan gak akan pernah luput dari kesalahan, tapi kita masih bisa memperbaiki diri ke depannya untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jadi ya itu aja sih. Jadi video ini dikhususkan bukan untuk melarang teman-teman mau mengirimkan foto, karena gue nggak punya kuasa akan hal itu gitu. Tapi setidaknya mungkin dengan kalian nonton video ini kalian bisa berpikir sedikit lebih jernih gitu untuk konsekuensi apapun yang ingin kalian unggah atau ingin kalian kirimkan ke orang lain. Karena kalau sudah ada di internet itu rasanya agak sedikit sulit untuk lepas, dan hampir nggak mungkin untuk menghilangkan jejak digital kalian. Makanya ketika kita mau mengunggah sesuatu, atau kalau misalnya kita mau mengirimkan sesuatu kepada orang siapapun itu, kita harus berhati-hati dan menjaga privasi sendiri. Oke, sekian video kali ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.